Sungguh benar Tuhan, tidak ada alasan satupun untuk kami menjauh daripada Engkau, untuk kami meninggalkan Engkau, karena Engkau sudah begitu amat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus mengiring Engkau, kami mau terus mengikut Engkau, kami mau terus melayani Engkau, karena Engkau sudah memberikan seluruh kehidupan-Mu untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pujian kami, ucapan syukur kami. Biarlah ini boleh menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Kau yang memberkati kembali untuk setiap para pelayan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dengan persiapan mereka, dengan pengorbanan mereka, biarlah Engkau yang terus pakai di hari-hari ke depan, baik kehidupan mereka, pelayanan mereka untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan belajar merenungkan firman-Mu. Biarlah kami mau menyiapkan diri kami, hati kami Tuhan, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, serta menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali berkesempatan untuk belajar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, pujian yang tadi kita sudah sama-sama nyanyikan menjadi pembukaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, begitu relevan, begitu nyambung, di mana mengingatkan setiap kita bahwa kita harus terus berjuang, terus maju karena ada kemuliaan. Ya, walaupun pujian-pujian tadi sebuah komitmen bukan yang ringan, ya, tapi komitmen di mana di sana ada tuntutan yang berat. Walau badai, walau masalah, penderitaan, persoalan, bukan hanya datang beribadah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Penderitaan bisa berbicara bukan hanya soal mental, ya, tapi bisa sampai psikologi kita, perasaan kita. Tapi di sana kita tadi sama-sama nyanyikan, ya, walaupun nggak gampang, sepertinya lagu baru Bapak Ibu Saudara sekalian, nadanya cukup rumit, ya. Tapi di sana kita sama-sama melihat, belajar, memperkatakan kita mau tetap terus melayani Tuhan. Kita mau tetap bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sebuah tantangan, sebuah dorongan juga untuk setiap kita boleh mengerjakan hal tersebut bersama-sama. Nah, hal yang sama yang akan sama-sama kita lihat pada pagi hari ini, ya, di mana judulnya itu Heirs of God's Glory. Ya, ahli waris kemuliaan Allah. Nah, kita akan sama-sama terlebih dahulu membuka di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-17. Roma pasalnya yang ke-8
ayatnya yang ke-17. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menemukan, kita mau sama-sama kembali bangkit berdiri, kita akan baca ayat ini. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, firman Tuhan di sana dikatakan kita adalah ahli waris. Ya. Kita adalah anak Allah. Ya. Di mana seorang ahli waris adalah seorang yang memiliki hak untuk menerima apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Ya. Sebuah hak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita nggak perlu lagi ragu, kita nggak perlu lagi punya pikiran macam-macam. Di sana ada kepastian, di sana ada sebuah jaminan. Ya, terlebih ini kita berbicara kepada Tuhan. Firman Tuhan sendiri yang berkata, ya, ada hak untuk setiap kita, anak-anak Tuhan, sebagai ahli waris. Dan apa yang kita dapatkan di sana dikatakan berhak menerima janji-janji Allah. Ya. Kita mendapatkan setiap janji Allah yang tertulis di dalam firman Tuhan, kita berhak sebagai anak-anak Tuhan mendapatkan janji-janji Allah tersebut tentang keselamatan, tentang penyertaan Tuhan, tentang berkat Tuhan. Ya. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Di sana dilanjutkan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya. Dalam terjemahan tadi, ya, termasuk dalam versi mudah dibaca, sama kalau menderita bersama-sama Kristus. Ya, kalau dalam terjemahan lama, merasa sengsara dengan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, itu bisa berbicara penderitaan karena keadaan seperti yang dialami saat-saat ini, ya, menderita karena keadaan secara global, ya, dan karena hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, menderita bersama-sama dengan Kristus. Ya. Dalam keadaan yang sulit ini, kita mau tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup dalam jalur, dalam relnya Tuhan. Ya. Selama kita hidup di dalam jalurnya Tuhan, di dalam relnya Tuhan, kita akan mengalami kemajuan. Mungkin stasiun yang sekarang itu stasiun penderitaan, tapi akan ada stasiun-stasiun selanjutnya yang akan kita masuki, akan kita lalui. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan lihat bersama ada 3 hal. Hal yang mendukung atau menguatkan kita agar kita boleh berani, ya, menghadapi penderitaan. Hal yang sama yang kemarin saya sampaikan dalam doa pagi, ya, tentang berani. Ya, karena berani ini harus dimiliki, harus menjadi ciri kita orang-orang percaya. Ya, karena berani itu identik dengan iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, kita harus berani menghadapi penderitaan. Ya. Mau nggak mau, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan memang harus kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang
yang percaya. Ya. Nah, hal yang pertama yang dapat mendukung menguatkan kita agar kita berani menghadapi penderitaan, di ayatnya yang ke-18 dalam Roma pasal yang ke-8 kembali. Di sana dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Ini juga menjadi dasar Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat para rasul, ya, para tokoh-tokoh Alkitab, mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, bukan hanya kuat tapi berani Bapak Ibu Saudara sekalian, mati menghadapi maut, ya, mati sampai bukan hanya disalib biasa, salib terbalik, berani menghadapi lemparan batu. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu ada kemuliaan yang melebihi penderitaan. Ya. Ada kemuliaan yang melebihi penderitaan yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan firman Tuhan di ayatnya yang selanjutnya, di ayatnya yang ke-22, ya, di situ kita melihat bahwa penderitaan itu ternyata juga dialami oleh semua makhluk. Ya, di sana dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sakit bersalin, sakit yang luar biasa. Mungkin ibu-ibu di sini yang pernah merasakan bersalin, ya bukan salin baju, melahirkan. Ya, istri saya walaupun sesar, tapi dia sempat gitu ya kesakitan karena sebenarnya mau coba normal gitu ya. Setiap berapa menit, mungkin 3-2 menit. Aduh. Ya, saya bagian mijetin Bapak Ibu, punggungnya dipijet-pijet gitu ya. Sakit yang luar biasa. Waktunya itu berdekatan, sakit lagi. Ya. Dan itu dialami oleh semua makhluk, semua orang. Ya, termasuk kita, orang-orang yang percaya. Di ayat yang ke-23 di sana dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya. Mengeluh karena penderitaan, karena kesulitan, karena masalah yang dihadapi. Gak cuma dalam hal ekonomi, keluarga, ya, dan hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Tapi sekali lagi, ya, kita harus berani, jangan takut. 1 Petrus 3 ayat 14 di sana dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, ya, Bapak Ibu Saudara, karena kebenaran, karena hidup benar, karena melakukan firman Tuhan, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ada kebahagiaan. Karena kembali diulang di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah, ya, karena ada kebahagiaan. Ya. Orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya. Ada janji, kemuliaan, mahkota kehidupan untuk setiap kita yang bertahan, untuk setiap kita yang berjuang, yang terus maju, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, oleh sebab itu jangan kita berhenti, jangan kita undur. Ya, kita harus berani, kita harus maju.
Ya, pujian yang tadi sungguh luar biasa. Ya, kita mau terus, bahkan di sana dikatakan apa tadi pujiannya? Terus melayani Tuhan. Bukan datang ke gereja loh Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma beribadah. Tapi firman Tuhan bilang apa? Pujian tadi, melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di tengah penderitaan. Bapak Gembala suka ulang-ulang, ya kalau biasa-biasa gak ada apa-apa ke gereja ya biasa juga. Ya. Tapi ada kesulitan. Ya. Mungkin tantangan, termasuk seringkali diucapkan soal hujan. Ya, disitulah ada nilai plusnya. Ada nilai tambahnya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan kembali inilah yang menjadi dasar, karena ada kemuliaan yang melebihi penderitaan. Ditegaskan kembali karena ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan memang keberanian di sini bukan keberanian yang bodoh, ya. Doa pagi saya juga sampaikan bukan keberanian yang bodoh, bukan keberanian yang sekedar emosional, ya. Atau kita suka dengar yang bonek, bondonya cuma nekat, Bapak Ibu Saudara. Tapi keberanian yang berhikmat, ya. Keberanian yang berhikmat, bukan seperti yang bom bunuh diri, mereka pun boleh dikatakan berani, ya. Tapi itu adalah keberanian yang bodoh, keberanian yang tidak berhikmat, keberanian yang tidak mendasar. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tapi di sini menjadi dasar setiap kita, ya, untuk kita boleh berani karena ada kemuliaan yang melebihi penderitaan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, yang jadi bagian kita apa? Di ayatnya yang ke-25, adakah ini pada setiap kita? Ayat yang ke-25 di sana dikatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantinya dengan tekun. Ya. Menantinya dengan tekun. Adakah ini dalam kehidupan kita? Dalam pikiran kita? Ya. Kita menanti dengan tekun. Kalau kita tidak demikian, ya, berarti ada yang salah dengan konsep pemahaman kita. Dan pagi hari ini berharap kita mau membenarkan konsep pemahaman kita, sehingga kita mau bersama-sama menjadi pribadi-pribadi yang menanti, ya, dan dengan tekun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ya, menanti dengan tekun, waktunya kita menerima kemuliaan tersebut. Ya, jangan kita terlena atau larut, baik itu dalam kenikmatan atau dalam derita. Ya, ada orang yang kuat hidup susah, tapi enggak kuat hidup senang, hidup makmur. Ya, enggak semua orang kuat hidup makmur. Ya, ada orang yang lebih kuat hidup menderita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi berharap setiap kita, jangan kita menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang terlena, orang-orang yang larut, baik itu dalam kenikmatan atau dalam derita. Ya, kita harus kembali jadi pribadi yang menanti dengan tekun. Ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12, 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya. Orang yang mau hidup beribadah dikatakan
ya, akan menderita aniaya. Ya, memang nggak mudah, memang nggak gampang, ada tantangan. Ya, bahkan firman Tuhan bilang aniaya. Ya, dengan jelas aniaya. Ya. Tapi kembali ada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Ya. Dan kita harus sadari ini. Gereja kita selalu mengingatkan orang Kristen hidup di dalam Tuhan sebagai pengikut Kristus gak terus baik-baik. Isinya cuma ada berkat. Ya. Isinya cuma yang enak-enak. Ya, karena memang firman Tuhan sendiri yang tulis. Orang yang mau hidup beribadah akan menderita aniaya. Ya, dan kita dilatih termasuk pada saat pandemi ini. Adakah kita mau hidup tekun, menanti dengan tekun? Ya, kita mau menghadapi bersama-sama ke gereja, menghadapi ketakutan yang ada. Ya, ini kita belum sampai aniaya. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita hidup di Indonesia, ibadah masih dengan leluasa, bisa berjalan dengan baik. Saat pandemi ini ada izin dari pemerintah untuk kita bisa beribadah. Ya. Tapi kita juga harus siap kalau saat hal tersebut datang. Ya. Dan kita mau latih saat ini. Hujan datang. Ya. Makanya ada jas hujan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Makanya ada payung Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Sakit, ya. Selama nggak parah, termometernya bisa masuk kalau sekarang gitu ya. Di bawah 37,5 kita mau usaha datang. Ada kesibukan, kita usaha datang. Ya, itu melatih diri kita. Saya nggak tahu kapan datangnya aniaya tersebut. Ya, mungkin ini termasuk aniaya tapi yang ringan-ringan. Ya, karena kesibukan tetap harus dilakukan setelah ibadah. Tapi kita mau utamakan terlebih dahulu saat ada ibadah-ibadah. Ya, firman Tuhan bilang jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mari kita mau latih diri kita, bentuk kita untuk menanti dengan tekun. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Contoh kembali di dalam Alkitab kita. Di dalam Matius, ya. Matius pasalnya yang ke-13, perumpamaan mengenai hal kerajaan Allah. Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-46. Saya bacakan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dijual, kenapa? Karena bukan mau beli ladangnya, karena apa? Karena ada harta yang terpendam. Sampai dia mau habisin seluruhnya, apa yang dia punya dia usaha sedemikian rupa. Karena tadi ada harta yang terpendam. Lalu ayat 45, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual apa? Seluruh miliknya. Lalu membeli mutiara itu. Ya, seluruh miliknya untuk mutiara. Ya, karena apa? Karena dia tahu betapa berharganya. Bahkan kalau kita lihat di awal, ya, di situ firman Tuhan mau lebih jelas menggambarkan bahwa yang menemukan tadi, ya, yang jual seluruh miliknya itu apa? Seorang pedagang.
Kalau seorang pedagang gimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Bapak Ibu Saudara sekalian yang berdagang, gimana? Hitungannya kenceng, betul? Ya, selembar nggak boleh kelewatan. Jangankan selembar, 1 koin, gitu ya. Hitungannya kenceng Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan di situ bilang pedagang. Jadi dia tahu betul soal keuntungan, tahu betul nggak boleh ada yang salah. Ya. Dan dia tahu betul bahwa itu adalah barang yang bakal bisa dijual berkali-kali lipat. Barang itu adalah barang yang amat sangat berharga. Barang itu memang harganya melebihi dari apa yang nanti bakal dia jual untuk beli mutiara itu. Kalau mutiaranya itu harganya 1.000, ya, 1.000. Saat dia beli, dia sudah hitung pedagang, dia bisa jual 10.000. Ya. Oleh sebab itu pedagang ini dia jual seluruh miliknya karena dia tahu betul. Nah, kita harus jadi orang-orang percaya yang demikian, yang tahu betul bahwa hal kerajaan surga, hal yang berbicara soal kekekalan, Tuhan Yesus sendiri adalah hal yang amat sangat berharga. Melebihi dari penderitaan, melebihi dari seluruh apa yang kita miliki, termasuk kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu aneh kalau ada sampai orang yang menjual imannya, menggadaikan iman kepercayaannya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, itulah hal kerajaan surga yang kita harus sama-sama mengerti. Ya. Gak tergantikan oleh apapun. Ya. Dan kembali, saya mau bacakan ayat yang tadi sama-sama kita baca. Ayat yang ke-18 sehingga itu boleh nyantol. Ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Lalu bagian yang kedua, ya, hal-hal yang mendukung atau menguatkan agar kita berani menghadapi penderitaan. Yang kedua di ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27. Di sana dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya. Ini merupakan hal kedua yang menguatkan kita sehingga kita berani menghadapi penderitaan. Karena ada Roh Kudus yang menolong. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah yang Allah berikan dan tinggal di dalam diri orang-orang percaya. Ya. Pribadi Allah yang Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dulu ada Tuhan Yesus yang ada di muka bumi ini. Sebagai pribadi Allah yang ada di muka bumi ini. Ya. Tapi sekarang ada Roh Kudus, bahkan Dia tinggal di dalam diri setiap kita. Saat kita menyatakan diri, kita percaya, kita mengakui, kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita,
Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia yang bimbing kita. Dia yang tuntun kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa sampai hari ini, bisa sampai tahap ini, itu karena ada Roh Kudus yang tinggal. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia gak tinggal terus tidur-tiduran, duduk Bapak Ibu Saudara. Tapi dia yang menolong setiap kita. Di sana dikatakan apa? Dia berdoa. Manusia terbatas dengan doanya. Mungkin seringkali sebenarnya gak sesuai. Kita ngomong sama Tuhan, kita ngomong sama Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ketemu pejabat, apalagi ketemu Presiden Jokowi, kita akan berusaha menata bahasa kita. Ya, berusaha menata bahasa kita sehingga baik dan bisa dimengerti. Ya. Terlebih kepada Allah. Kita penuh keterbatasan, tapi ada Roh Kudus di sana dikatakan. Dia yang berdoa, dia yang menyampaikan, ya, bahkan yang tidak terucapkan lewat doa kita, dia yang berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Oleh sebab itu kalau kita dalam keadaan terpepet, mungkin kita nggak bisa ngomong banyak. Ya. Kita cuma bisa panggil Tuhan Yesus, ya, atau Tuhan tolong, atau haleluya, dan lain sebagainya. Tapi di sana ada Roh Kudus, ada Roh Kudus, dia yang berdoa. Ya. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, kita akan lihat selain berdoa, firman Tuhan di sana dikatakan apa? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini terkenal dengan penghibur, ya, yang memberikan hiburan. Ya. Oleh sebab itu orang percaya, kita banyak melihat di tengah kesulitan, di tengah masalah, mereka ada sukacita, ada bahagia. Ya. Karena apa? Ada roh penghibur. Di tengah duka cita masih bisa tersenyum. Ya. Saya pernah cerita Bapak Ibu sekalian, waktu nenek saya, mak saya meninggal dari ibu gembala, ya, kita keluarga besar, ya, termasuk adik-adiknya emak itu, karena emaknya atau mamah dari ibu gembala ini paling tua, 10 bersaudara, dia anak pertama. Adik-adiknya datang waktu meninggal, ya, nggak ada yang nangis, nggak ada yang sedih Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Malah ya sebenarnya nggak enak sendiri gitu ya. Tamu-tamu kan ngelihatnya jadi aneh. Kita duduk di meja gitu ya, ngobrol, ketawa-ketawa. Ada engkong saya yang dari Manado, ya pendeta hamba Tuhan juga, ya pernah yang waktu saya menikah dia datang. Itu bukan hanya apa, ya memang pelawak sejati gitu ya. Jadi dia cerita, oh semua ketawa Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi memang karena ada apa, roh penghibur. Walaupun ada kehilangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Keluarga, tapi karena ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Ya. Dan saya lihat orang-orang yang percaya pun demikian, tidak larut dalam duka cita. Dan itu kita harus tahu karena ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Bukan soal pemahaman doang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, memang kita orang percaya, kita punya pemahaman, kita punya kepercayaan, ada kekekalan. Tapi saya percaya enggak cuma itu, karena ada Roh Kudus di sana yang memberikan penghiburan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu dikatakan yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang apa? Yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Bukan hanya penghibur,
Ya kalau kita penghibur bayang pelawak, dagelan gitu ya, apalagi ya. Tapi juga apa? Mengajarkan, mengingatkan. Oleh sebab itu saya tadi sampaikan, kalau kita boleh ada sampai hari ini, pada titik ini, pada tahap ini, ya, karena ada Roh Kudus. Dia yang mengajar, dia yang mengingatkan setiap kita. Ya. Oleh sebab itu kita mau semakin peka terhadap Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap kita. Ya. Kalau Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus memberikan teguran, ya, mungkin di tengah kesulitan, masalah, tekanan hidup yang begitu luar biasa, penderitaan yang begitu berat yang harus kita pikul, ya, saya percaya nggak sedikit juga serangan yang mengganggu kita. Iming-iming yang mengganggu kita, dosa-dosa yang menggiurkan, ya. Tapi kita mau peka akan Roh Kudus, dia akan ingatkan kita, ya, akan setiap firman Tuhan yang kita baca. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu diingatkan jangan lupa baca firman Tuhan. Baca Alkitab kita, ya. Hari-hari ini, khususnya kemarin gitu, lagi disebarkan begitu masif oleh hamba-hamba Tuhan karena di Indonesia itu sudah ada satu lagi gereja yang sesat. Ya, saya ini pastikan ini sesat. Dan sampai dibikin lagunya cukup simple musiknya, cukup enak didengar nadanya, ya. Tapi isinya nih Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sesat. Ya. Ada YouTube-nya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sampai ada YouTube-nya. Ya. Dan ini hamba-hamba Tuhan lagi nyebarin tentang hal tersebut begitu masif supaya jemaat bisa mengetahui, ya, di mana lirik lagu itu mengatakan bahwa Alkitab itu nggak benar, Alkitab itu yang menahan, ya, karya Allah, apalagi itu, ya, kurang lebih demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Lagunya, musiknya bagus, ya, simple. Ya, memang mungkin itu sudah dipikirkan sedemikian rupa Bapak Ibu, sehingga itu bisa dikonsumsi oleh semua orang. Dikonsumsi oleh orang Indonesia. Ya. Dibikin simple, enak, mudah, ya, tapi kata-katanya itu nggak benar. Ya, saya lihat juga ada beberapa sharing-sharingnya gitu ya. Itu mereka nggak pakai Alkitab, nggak tahu dari mana gitu ya. Dia nggak ada mengutip sama sekali Alkitab tuh nggak ada. Ya, jadi, itu yang ada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kesesatan. Ya, ini yang terang-terangan dan saya bilang memang itu sesat. Ya. Karena dikatakan menahan, Alkitablah yang menahan karya Allah. Alkitablah yang membuat orang-orang percaya itu akhirnya salah tentang pandangan akhir zaman. Tentang menunggu kedatangan Allah. Mengerikan sekali. Ya. Dan saya lihat subscribernya lumayan, walaupun nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi udah hampir 150.000. Ya, kalau 150.000 orang yang mengikuti, mereka dengar secara terus-menerus, ya. Itu, dan di Indonesia itu parahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sesat itu bisa dianggap sebagai gereja. Ya. Bisa diakui di negara Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak ngerti alurnya seperti apa, tapi yang jelas demikian.
Nah, kita harus berhati-hati. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mari saat-saat ini itu gelombang ya, kesesatan, hal-hal yang nggak benar itu luar biasa. Ya. Makanya gereja kita pun cukup terus-menerus menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mengutip Alkitab tadi. Ya, termasuk dasar-dasar dari firman Tuhan. Ya, dasar-dasar dari iman Kristen. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menjadi orang-orang percaya yang benar, yang mantap. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Enggak cuma ngomongin tentang berkat, tentang hal-hal yang baik, ya, tentang hal-hal yang menghibur. Walaupun ya saya percaya kalau ngomong soal pengajaran, ya mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian males, ngantuk. Mungkin karena sudah capek. Tiap hari bukan hanya waktu masih sekolah diajar menerima pelajaran, tiap hari juga menerima pelajaran. Tapi hal itu baik, Bapak Ibu. Itulah gereja yang sehat. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Sehingga kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, ya, Roh Kudus yang akan mengingatkan. Ya. Roh Kudus kalau kayak di komputer itu Bapak bisa kita searching di komputer kita misalnya file Natal, dia akan langsung keluar. Ya, karena memang ada file Natal di komputer kita. Ya. Roh Kudus juga akan melakukan hal yang sama. Dia akan mengingatkan, ayat yang pernah kita baca akan keluar. Ya. Itulah pertolongan Tuhan. Ya. Sehingga kita bisa hidup benar dalam kesulitan kita, di tengah penderitaan kita. Keputusan kita bisa benar. Ya, bukan keputusan cuma sekedar baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi keputusan kita bisa benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Roma 15 ayatnya yang ke-13. Ya, di sana dikatakan juga supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, kita punya kekuatan sehingga kita masih terus bisa punya yang namanya pengharapan tersebut Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu yang Roh Kudus lakukan, karya Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita orang-orang yang percaya. Dia akan berusaha sedemikian rupa menolong, ya, yang susah dihiburkan, yang lupa diingatkan, yang nakal diajarin, ya, yang lemah dikuatkan. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang ketiga, di ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di sana di ayat yang ke-30 dikatakan mereka yang ditentukannya dari semula. Ini berbicara semua orang. Ya, semua orang itu sudah ditentukan dari semula. Menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Ya. Tapi enggak berhenti sampai semula.
Ya, ada kata apa? Selain semula, selanjutnya apa? Dipanggil. Yang dipanggilnya ini berbicara orang-orang yang percaya. Kita orang-orang yang percaya. Ya. Yang tadi semua orang ditentukan dari semula, serupa, segambar dengan Tuhan. Tapi enggak semua dipanggil, menerima panggilan tersebut. Ya. Panggilan ini hanya untuk orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya ini yang akan menerima apa? Pembenaran. Di sana dikatakan dibenarkannya. Lalu apa? Dimuliakannya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, itulah kita. Ya. Oleh sebab itu, jangan kita takut. Ya, kita mau hadapi, kita mau sadari penderitaan-penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya enggak menyuruh Bapak Ibu Saudara sekalian mencari penderitaan gitu ya. Penderitaan itu ada dan harus kita hadapi. Ya. Bukan menghindari, ya, karena ada kemuliaan. Terus selain itu apa? Tadi kita baca bersama, ya, mendatangkan kebaikan. Ya. Kenapa? Karena akan membuat kita menjadi serupa, menjadi segambar. Dan bukankah itu yang menjadi tujuan setiap kita? Orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan Bapak Ibu Saudara sekalian itu bukan hanya untuk menjadi seperti gembala kita. Ya. Tapi semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian cuma sampai kepada pemimpin, sampai kepada gembala, bisa mentok. Ya. Tapi tujuan kita orang Kristen, orang percaya, untuk semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Ya. Dan caranya termasuk kita melewati penderitaan, menghadapi penderitaan. Ya. Kita akan dibentuk semakin indah, semakin serupa. Ya. Yang enggak benar, yang belenjut-belenjut, kalau tanah liat dibuat, ya, yang berlebih akan dibuang. Yang melentung, ya, yang bikin jelek dibuang. Ya. Memang enggak mudah, memang enggak gampang dan menyakitkan mungkin. Ya, tapi itu akan membuat kita semakin serupa. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Mazmur 119 ayat 71 di sana dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu. Ya. Baik, kenapa? Karena melalui penderitaan, melalui persoalan, melalui masalah, melalui tantangan, kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian, datang pagi hari ini, ya, menyisihkan rasa kantuk, ya, mungkin kumpul keluarga, mungkin tugas yang menumpuk, dan lain sebagainya, masalah dalam keluarga, itu apa? Kita sedang belajar ketetapan Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan. Ya. Tadi ayatnya apa? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu kita belajar ketetapan Tuhan. Tertindas, gak enak, benar. Gak nyaman, benar. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang ngantuk-ngantuk, bisa bawa apa? Biting korek, diganjel gitu ya. Tapi memang kita lagi belajar, itu baik. Ya, itu yang akan membuat kita semakin serupa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Lalu kita lihat lagi di dalam Roma pasalnya yang kelima.
Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu ya, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, malah kita akan bermegah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, senior-senior kita, saya sampaikan 2 minggu yang lalu, mereka malah bisa bersaksi, mereka bisa melayani, menjalankan penderitaan ya, gitu ya, dengan sukacita. Kenapa? Karena mereka tahu kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat. Ya. Dan akan menimbulkan pengharapan. Dan selanjutnya dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Ya. Karena di dalam Tuhan ya, ada kemuliaan. Di dalam Tuhan ada upah yang Tuhan sudah sediakan. Dan saya berkata demikian bukan cuma sekedar mau menghibur, ya, tapi itulah yang firman Tuhan katakan. Ya, janji Tuhan untuk setiap kita. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Kita tadi sudah sama-sama belajar melihat kita ahli-ahli waris yang akan menerima kemuliaan itu. Oleh sebab itu jangan kita takut untuk menderita, apalagi lari dari penderitaan itu. Kita akan naikkan pujian waktu Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita menaikkan pujian kembali dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu,
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita mau percaya bersama, mengambil keputusan untuk percaya. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Bukan hanya untuk hari ini, bahkan hanya hari yang lalu, tapi sampai ending Dia tahu segala sesuatu. Bukan hanya ending kehidupan kita, tapi sampai pada akhir zaman Dia tahu. Oleh sebab itu Dia pun tahu yang terbaik. Jangan kita meragukannya. Kita mau hadapi setiap persoalan, permasalahan, penderitaan dengan berani. Karena sekali lagi, semuanya mendatangkan kebaikan untuk kita. Dia Bapa yang baik. Rencananya luar biasa. Bahkan sampai Dia sediakan upah, kemuliaan. Kita menerima menerima keselamatan. Kita boleh menjadi orang-orang percaya aja, udah suatu anugerah yang luar biasa. Tapi Tuhan tambahkan, ada upah, ada kemuliaan. Mari kita mau berani, semangat, bergairah di dalam Tuhan kita. Kita orang Kristen, orang percaya. Saya gak percaya ada kata stagnan. Stuck di tempat, gak bergerak. Yang ada kita turun atau kita naik. Dan marilah ini menjadi pilihan kita. Menjadi orang-orang yang mau terus dan terus naik. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita, menjadi doa kita. Terus naik, tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Mari kita mau bersama-sama terus naik. Ada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kita. Kita mau naikkan pujian ini kembali. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
percayakan waktu Tuhan. Amin. Amin. Ya Tuhan. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap waktu-Mu sungguh terbaik buat setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu ada menuntun setiap kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Pagi hari ini Tuhan kami belajar bersama-sama bahwa kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah orang percaya sebagai ahli waris Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan rencana-Mu. Walaupun banyak masalah, tantangan yang kami hadapi, kami boleh mengalami banyak penderitaan dalam kehidupan ini. Tapi kami percaya Tuhan, kemuliaan yang kami dapatkan melebihi segala penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan mendapatkan setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin tekun, untuk menanti setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau terus belajar untuk menanti Tuhan. Kami mau terus belajar dan belajar agar kami boleh menuruti setiap perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami, Roh Kudus yang menuntun setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan ketika kami harus menghadapi masalah, ada Roh Kudus yang selalu menolong kehidupan kami. Roh Kudus sebagai roh yang selalu menghibur kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sampai pada akhirnya kami boleh menjadi serupa dengan Engkau, segambar dengan Engkau Tuhan. Menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, menuruti setiap rencana-rencana-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi ahli waris Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh mencintai Engkau, yang benar-benar mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang terus menguatkan kehidupan kami pagi hari ini. Kami mau terus belajar untuk setia di hadapan Tuhan, melewati setiap penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, boleh menjadi saluran berkat buat setiap kehidupan kami. Engkau yang terus memberkati kehidupan hamba-Mu. Tolong setiap pergumulan, kerinduan yang ada dalam kehidupannya. Biar semakin hari hamba-Mu boleh semakin menjadi berkat untuk setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga mau memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kami. Kau sucikan, kuduskan supaya persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.